Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan dari teman-teman atas presentasi yang kami buat. Perkenalkan, saya Nala Daima Fernanda. Saya Muhammad Abdul Prasetya. Dan satu teman kami berhalangan hadir dikarenakan ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Berikut jawaban dari pertanyaan teman-teman yang akan dijelaskan satu persatu dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu Mas Hamdan. Apa pengertian rukun Islam? Rukun Islam adalah 5 prinsip pokok dalam ajaran agama Islam yang merupakan landasan utama dalam menjalankan keyakinan dan ibadah seorang muslim. Rukun Islam merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Lalu menjawab pertanyaan selanjutnya, apa pengertian zakat? Dalam konteks syariat, zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan oleh seorang muslim dengan tujuan untuk mensucikan diri dan harta, serta membantu mereka yang membutuhkan, dilakukan oleh semua orang muslim kecuali orang yang tidak mampu. Zakat ada 2 macam, yaitu yang pertama zakat fitrah yang ditunaikan pada saat bulan Ramadan. Lalu yang kedua, zakat mal, yang dikeluarkan berdasarkan hasil usaha atau penghasilan yang didapat. Terima kasih. Menjawab pertanyaan selanjutnya dari Mas Rifki Kapib. Pertanyaannya, mengapa syarat sah menjalani rukun Islam harus balik? Syarat sah untuk menjalankan rukun Islam harus balik atau dewasa, karena dalam Islam, balik menandakan kedewasaan fisik dan mental seseorang. Hal ini penting karena, yang pertama, kematangan fisik. Balik menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai kematangan fisik yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban agama, seperti mampu menjalankan sholat, puasa, dan menjalankan ibadah haji, yang memerlukan kekuatan fisik. Lalu yang kedua, kematangan mental. Balik juga mencerminkan kedewasaan mental dan kemampuan untuk memahami serta menanggung tanggung jawab agama. Seseorang yang belum balik mungkin belum sepenuhnya memahami makna dan tuntutan dari ibadah-ibadah tersebut. Lalu yang ketiga, ada pertanggungjawaban agama. Dalam Islam, balik juga berarti seseorang sudah memasuki fase di mana dia bertanggung jawab secara syar'i atas perbuatan dan kewajiban agamanya. Karena itu, menjalankan rukun Islam seperti sholat, puasa, dan lainnya menjadi wajib bagi mereka yang sudah balik. Dengan demikian, syarat balik dalam menjalankan rukun Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik semata, tetapi juga kesiapan mental dan tanggung jawab agama yang menjadi landasan utama dalam menjalankan kewajiban ibadah. Semoga membantu. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari teman saya Sri Rezeki. Sebut dan jelaskan mengapa rukun Islam sangat penting bagi umat Islam. Rukun Islam adalah 5 pilar yang menjadi dasar dan praktik bagi umat Islam. Kelima pilar ini sangat penting karena mengarahkan kehidupan seseorang umat Islam dalam segala aspek, mulai dari ibadah hingga interaksi sosial. Berikut penjelasan dari rukun Islam. 1. Syahadat. Pentingnya syahadat adalah menegaskan keimanan seseorang umat muslim dan menjadi landasan semua ibadah lainnya. Ini adalah pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. 2. Sholat. Pentingnya menjalani sholat adalah menjaga kedisiplinan spiritual dan waktu bagi umat Islam, memperkuat hubungan mereka dengan Allah dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. 3. Zakat atau sedekah wajib. Pentingnya zakat adalah mensucikan harta, membantu mengurangi kemiskinan, dan memperkuat solidaritas sosial serta ekonomi di kalangan umat Islam. 4. Puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar hingga maghrib selama bulan Ramadan. Pentingnya menjalani puasa adalah mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan empati terhadap orang miskin. Ini juga memperkuat keadaan spiritual dan takwa, kesalehan kepada Allah. 5. Haji. Haji adalah ziarah ke Ka'bah di Mekah yang wajib dilakukan sekali seumur hidup oleh setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial.
Pentingnya menjalani ibadah haji merupakan manifesting persatuan umat Islam di seluruh dunia, memperkuat rasa kebersamaan, dan memperdalam keimanan serta pengorbanan diri kepada Allah. Lalu sebutkan tantangan utama yang dihadapi umat Islam dalam menjalankan rukun Islam dan berikan contohnya. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi umat Islam dalam menjalankan rukun Islam. 1. Waktu sholat. Kesibukan dalam kehidupan modern seringkali membuat umat Islam sulit untuk menemukan waktu yang tepat untuk menjalankan sholat 5 waktu secara teratur. Misalnya di tempat kerja yang tidak memiliki fasilitas untuk sholat atau di lingkungan yang tidak mendukung untuk berhenti sejenak. 2. Puasa Ramadan. Di musim panas atau di daerah dengan waktu siang yang panjang, menjalankan puasa Ramadan bisa menjadi tantangan. Misalnya di daerah dengan cuaca panas yang ekstrim atau di negara dengan jadwal kerja yang sangat padat. 3. Zakat. Mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara adil dan efektif merupakan tantangan bagi umat Islam, terutama di negara-negara dengan ketimpangan ekonomi yang besar. 5. Haji. Bagi umat Islam yang tinggal jauh dari tanah suci, biaya dan organisasi perjalanan untuk menjalankan ibadah haji bisa menjadi tantangan besar. Selain itu, pembatasan kuota haji juga dapat menghambat akses bagi mereka yang ingin menjalankan ibadah haji. 5. Syahadat dan ibadah. Menjaga kesucian hati dan niat yang murni dalam menjalankan rukun Islam juga merupakan tantangan, terutama di tengah godaan dan pengaruh negatif di sekitar kita. Setiap tantangan ini memerlukan kesadaran dan komitmen yang kuat dari umat Islam untuk mengatasi dan menjalankan rukun Islam dengan penuh keyakinan dan ketekunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya yaitu Clarissa Arya Saputri. Rukun Islam menurut Hanafi merujuk pada 5 kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh umat muslim, yaitu syahadat, beraksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya. 2. Sholat, melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Puasa, menjalankan puasa wajib di bulan Ramadan. 4. Zakat, membayar zakat yaitu sumbangan wajib kepada yang berhak. 5. Haji, melakukan ibadah haji ke Mekah sekali seumur hidup bagi yang mampu. 5 rukun ini merupakan kewajiban fundamental dalam agama Islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim sebagai bagian dari keyakinan dan ibadah mereka. Rukun Islam memiliki pentingan yang sangat besar dalam praktik keagamaan umat Islam. Berikut adalah beberapa pentingnya. 1. Dasar keyakinan. Rukun Islam memberikan dasar keyakinan yang kuat bagi umat Islam. Dengan mematuhi rukun Islam, umat Islam menegaskan iman mereka kepada Allah, Rasul-Nya, serta kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. 2. Pedoman hidup. Rukun Islam memberikan pedoman praktis untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui pelaksanaan sholat, puasa, zakat, dan haji, umat Islam membentuk rutinitas ibadah yang mengarahkan mereka kepada kesadaran spiritual dan ketaatan kepada Allah. 3. Penguatan komunitas. Praktik umum Islam memperkuat identitas dan persatuan umat Islam. Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban bersama, umat Islam merasa terikat satu sama lain dalam komunitas yang berbagai nilai yang sama. 4. Pembersihan jiwa dan moral. Rukun Islam tidak hanya berfokus pada ibadah ritual, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kedermawaan melalui zakat. Ini membantu umat Islam membangun kepribadian yang baik dan bertanggung jawab di dalam masyarakat. 5. Persiapan akhirat. Melaksanakan rukun Islam adalah upaya untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan dalam menjalankan rukun Islam diyakini sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Secara keseluruhan, rukun Islam bukan hanya sekedar serangkaian kewajiban ritual, tetapi merupakan fondasi yang membangun keseluruhan sistem kehidupan umat Islam baik secara individu maupun sosial. Dan yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rifki Golib. Rukun Islam adalah 5 prinsip utama yang menjadi landasan bagi praktik keagamaan umat Islam dalam konteks era kontemporer. Prinsip-prinsip ini
tetap relevan sebagai panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 1. Syahadat, mempercayai dan mengucapkan kalimat dua syahadat. 2. Sholat, menunaikan ibadah sholat 5 waktu secara teratur sebagai kewajiban kepada Allah. 3. Zakat, memberikan sebagian harta kekayaan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan untuk kepentingan kemaslahatan umat. 4. Puasa, menjalankan puasa pada bulan Ramadan sebagai bentuk pengendalian diri kepada Allah SWT. 5. Melakukan ibadah haji ke Baitul Mekah sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu secara fisik, finansial, dan sosial. Dalam era kontemporer, interpretasi dan praktik dari rukun Islam ini bisa mengalami variasi tergantung pada konteks sosial, teknologi, dan budaya masing-masing individu atau komunitas muslim. Namun prinsip-prinsip intinya tetap bertahan sebagai pilar utama dalam praktik keagamaan Islam. Syarat sah seorang menjalankan rukun Islam itu harus balik atau dewasa karena balik adalah kondisi seseorang telah mencapai kedewasaan fisik dan mental yang memungkinkan mereka untuk memahami dan tanggung jawab atas kewajiban agama, termasuk menjalankan rukun Islam. Beberapa alasan utama mengapa balik menjadi syarat sah ini adalah: 1. Kematangan mental. Balik menandakan seseorang telah mencapai tingkat kematangan mental yang memadai untuk memahami arti dan tujuan dari ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, dan haji. 2. Kewajiban agama. Islam mengharuskan individu untuk mengetahui perintah Allah dan menjalankan ibadah sebagai bagian dari kewajiban agama. Hanya individu yang balik yang dianggap mampu memenuhi kewajiban ini dengan penuh kesadaran. 3. Pemahaman dan tanggung jawab. Balik menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai pemahaman yang memadai tentang agama dan mampu menanggung jawab pribadi atas perbuatan di hadapan Allah. Oleh karena itu, balik dianggap syarat penting karena menandakan seseorang telah siap fisik, mental, dan spiritual untuk menjalankan kewajiban agama yang diamanatkan dalam rukun Islam. Demikian jawaban dari pertanyaan yang teman-teman ajukan ke kelompok kami. Sekiranya kurang jelas atau ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.